Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah mushola UD Ikan Mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian sirah nabawiyah kita yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana kemarin kita telah membaca dan membahas keadaan-keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipandang dari sisi geografisnya, kemudian keadaan perpolitikannya, kemudian keadaan atau kondisi bagaimana mereka beragama dan berkepercayaan. Sudah kita bahas sebagian gambaran dari bagaimana cara mereka beragama seperti itu. Nah, adapun kesempatan malam hari ini kita akan melihat gambaran bagaimana masyarakat Arab jahiliyah itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat dari sisi sosialnya. Satu, kemudian yang kedua dilihat dari sisi perekonomian mereka, dan kemudian yang ketiga pada bab ini dari sisi akhlakiyat, yaitu kepribadian dan karakternya secara pribadi bangsa Arab. Nah, nanti setelah kita mendapatkan gambaran-gambaran bangsa Arab ini, baru nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelumnya ada pembahasan untuk mengenalkan kepada kita nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah ini dilihat dari sisi sosialnya. Artinya sisi sosial ini adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, bagaimana mereka bermasyarakat satu sama lain. Nah, yang disoroti oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini, di antara yang nampak dan menonjol dari tradisi hubungan bermasyarakat mereka adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini adalah tinjauan sosial tentang bagaimana mereka melakukan pernikahan satu sama lain, kemudian nanti hubungan antara masyarakat Arab tersebut terhadap anak-anak yang mereka lahirkan nanti bagaimana. Nah, ini akan kita lihat salah satu contohnya, gambaran pernikahan mereka. Tetapi sebelumnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini membahas tentang kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat Arab itu. Adapun kedudukan laki-laki di tengah-tengah masyarakat Arab, kedudukan laki-laki di sini adalah sebagai pemimpin mereka. Jadi laki-laki memegang peranan baik itu di keluarga maupun kemudian di qabilah. Pemimpin mereka adalah laki-laki. Akan tetapi di sini bukan berarti perempuan tidak memiliki peranan. Nah, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan gambaran perempuan ini meskipun dia tidak memegang tanggung jawab kepemimpinan, tetapi terkadang pada keadaan tertentu perempuan ini bisa memegang kendali terhadap pemimpin.
Dengan kata lain, perempuan itu bisa nyetir pemimpin, didikte pemimpin itu. Nah, perempuan itu kata Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, wa rubbama kanatil mar'atu idza sya'at jama'atil qaba'il lis-salam. Seorang wanita itu kalau dia pengen, ya, dia ingin bisa mewujudkan persatuan seluruh qabilah. Qabilah itu bisa bersatu di dalam satu perdamaian. Wa insya'at, tapi kalau dia mau, perempuan itu mau di waktu yang lain, mau apa? Berkehendak apa? Berkehendak yang lain. Ash'alat bainahum naral harbi wal qital. Perempuan itu bisa saja dan punya kemampuan untuk menyalakan api pertempuran antar qabilah satu dengan qabilah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya wanita pada saat itu, meskipun kedudukannya itu dia tidak memegang kendali kepemimpinan secara resmi, ya, tetapi dia punya semacam soft power, kekuatan yang lembut untuk bisa mengendalikan pemimpin-pemimpin dari kalangan laki-laki. Nah, ini di satu sisi bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab. Selain itu, gambaran yang lain yang juga dibawakan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, kedudukan wanita tadi di satu sisi ketika dia punya kemuliaan, ya, asyraf itu di kalangan yang dia punya status sosial tinggi, wanita bisa memiliki peran yang seperti itu. Nah, nanti ada pihak-pihak wanita yang ketika dia tidak berada pada status sosial yang tinggi, ini justru keadaannya sebaliknya. Perempuan ini hanya menjadi sebagai objek saja, objek pemuas nafsu laki-laki. Dan ini digambarkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang bagaimana tata cara pernikahan yang berlaku di masa jahiliyah dahulu, yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Pernikahan di masa jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan, 4 bentuk pernikahan, 4 macam pernikahan. Pernikahan yang pertama ini yang dinamakan dengan pernikahan sahih. Inilah yang kemudian diakui oleh Islam, yang mana tata caranya itu seorang laki-laki datang kepada wali si perempuan, meminang dan meminta anak gadis dari si wali itu untuk dijadikan istri. Kemudian pihak wali itu melihat dan menanyakan kepada si perempuan bersedia atau tidak. Ketika bersedia, maka si wali menikahkan mereka berdua, dan ketika sudah menikah, mereka berada dalam satu ikatan. Dalam satu ikatan di mana laki-laki itu mendapatkan haknya sebagai suami, tetapi dia juga punya kewajiban terhadap istri. Pun demikian perempuan juga seperti itu, ketika sudah diikat dalam satu ikatan pernikahan, perempuan punya hak dia sebagai istri dan dia juga punya kewajiban dia sebagai istri. Artinya di sini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari pihak suami maupun dari pihak perempuan. Nah, ini nikahus sahih. Ini sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah sudah mempraktekkan pernikahan seperti ini. Ketika Islam datang, pernikahan yang demikian ini yang dibenarkan oleh Islam. Kenapa? Dia menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Kemudian yang kedua, lebih bisa memelihara nasabnya. Kejelasan nasab itu bisa dilihat. Nah, jenis pernikahan kedua di masa jahiliyah yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari ini namanya adalah nikah istibdha'. Dari kata-kata bad'un itu bagian. Istibdha' ini mengambil bagian. Maksudnya mengambil bagian ini apa? Mengambil bagian dari laki-laki asing. Yang seperti ini bentuk pernikahannya bagaimana? Ada sepasang suami istri yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan yang sahih. Nah, sang istri atau mungkin suami itu menginginkan perbaikan keturunan misalnya.
ingin nanti anaknya itu punya sifat keberanian sebagaimana pahlawan di kabilah sana, atau ingin anaknya nanti gagah seperti pahlawan yang di sana. Maka anak-anak mohon ya, adik-adik di dalam atau di luar? Kalau di dalam aja. Kalau keluar masuk nanti di luar saja gitu ya. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Nikah istibdha ya. Jadi pernikahan istibdha ini tadi sepasang suami istri bersepakat gitu loh, bahwasanya kalau nanti istri ingin anak gagah seperti pahlawan yang ada di kabilah itu misalnya, sang suami nanti ngasih izin sama istrinya ini nanti untuk bermalam bersama laki-laki yang dimaksud dalam beberapa waktu tertentu. Dikasih izin sama suaminya gitu. Sampai nanti ketika sudah bermalam beberapa waktu bersama laki-laki yang dimaksud dalam beberapa waktu, sampai terlihat sang istri ini dia mengandung anak gitu kan. Barulah nanti sang istri ini kembali kepada suaminya yang asli dan ditunggu kelahirannya nanti, dan nanti anaknya yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya yang sah, meskipun nanti ketika lahir memiliki ciri-ciri dan sifat dari laki-laki yang bersamanya dalam beberapa malam itu. Ini bentuk pernikahan kedua yang jelasnya di dalam syariat Islam pernikahan ini sangat dilarang. Karena tidak ada kejelasan nasab di sini, ketercampuran nasab antara suami yang sah dengan suami yang tidak sah. Ini jelas diharamkan di dalam Islam yang seperti ini. Kemudian pernikahan selanjutnya, ini bentuk pernikahan yang selanjutnya, yaitu pernikahan yang mana masing-masing kabilah itu mengutus pemuda-pemudanya untuk bermalam bersama seorang gadis yang dipilih dari kabilah tertentu yang dia sudah menyatakan siap. Yang mana yang seperti ini sebenarnya ini sejatinya adalah bentuk perbuatan prostitusi sebenarnya, cuma di masa itu dilegalkan gitu. Di masa itu dilegalkan. Seorang anak gadis dari kabilah tertentu siap untuk melaksanakan pernikahan yang seperti ini, nanti dipilih dari masing-masing kabilah dengan jumlah yang tidak lebih dari 10. Jadi jumlahnya nggak boleh lebih dari 10, antara 3 sampai 10 pemuda, yang mana nanti 3 sampai 10 pemuda ini bersama dengan anak gadis dari kabilah yang sudah dipilih tadi bermalam dalam jangka waktu tertentu, berkumpul dalam jangka waktu tertentu, dan masing-masing dari laki-laki tersebut bersama dengan satu gadis ini sampai terlihat nanti bahwasanya si anak gadis ini tadi sudah mengandung, baru anak gadis tadi punya hak untuk memilih siapa yang akan jadi bapaknya buat anaknya itu. Ini pernikahan jahiliyah bentuk yang kedua. Ada pembatasan gitu kan, dan ada utusan resmi dari kabilah. Bentuk yang keempat ini namanya nikah hurriyah. Nikah hurriyah itu nikah bendera. Yang seperti ini hampir mirip dengan bentuk pernikahan yang ketiga tadi, di mana banyak laki-laki yang nanti berkumpul bersama dengan satu wanita saja, tetapi bentuknya lebih bebas daripada yang jenis ketiga tadi. Kalau jenis ketiga tadi kan batasannya 3 sampai 10 saja, dan ini resmi utusan kabilah. Adapun yang keempat ini keinginan pribadi si gadis, si wanita. Dia tancapkan bendera di depan rumahnya, nanti sudah nggak usah diutus, nggak usah laki-laki manapun yang menginginkan bersama dengan dia silahkan untuk datang dalam jangka waktu sampai berapa lama, mungkin seminggu atau sebulan ini, silahkan siapapun laki-laki mau bersama dengan saya silahkan. Tetapi nanti dicatatin mukanya satu-satu gitu loh. Catatin mukanya satu-satu itu bagaimana? Setelah nanti dia mengandung dan kemudian lahir anaknya, dilihat anaknya mirip dengan siapa? Laki-laki yang pernah bersama dengannya itu. Ketika sudah dilihat, oh mirip sama itu, dialah nanti yang akan menjadi suaminya.
yang akan menjadi bapak dari anak itu, dan anak itu akan dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Nah, ini sebenarnya bentuk pernikahan jahiliyah. Ini model ya yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dahulu terjadi di masa masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada bentuk pernikahan lain sebenarnya gitu loh, yang kemudian Islam melarangnya. Tradisi-tradisi lain yang hubungannya dengan pernikahan, yaitu apa? Mereka itu melakukan poligami, ta'addud. Kalau ini kan Islam membenarkan, cuma Islam membatasi hanya sampai 4 saja. Masyarakat Arab jahiliyah semaunya. Kana yu'addiduna baina zaujati min ghairi haddin ma'ruf, tanpa ada batasan-batasan tertentu untuk ta'addud, yaitu poligami. Oleh karena itu di masa Nabi SAW pernah datang seorang petinggi kabilah yang bernama Ghailan, itu datang kepada Nabi, punya istri udah 10 gitu kan, menyatakan masuk Islam. Ketika menyatakan masuk Islam, Nabi SAW menyampaikan kepada Ghailan ini, amsik alaika arba'an wa farik sa'irahunna, pegang yang 4, kemudian sisanya yang 6 itu kamu harus menceraikannya, karena Islam hanya membatasi 4 saja. Nah, di hadis ini terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab Hanafiyah, perintah pegang yang 4 itu harus sesuai dengan tertib mana yang dahulu dinikahi oleh si laki-laki tersebut. Kalau ada kasus seorang kafir, dia belum masuk Islam, punya istri lebih dari 4, ketika dia masuk Islam, kewajibannya hanya boleh mempertahankan 4 saja, dan sisanya yang lebih dari 4 harus diceraikan. Nah, dalam mazhab Hanafiyah, yang dipertahankan mana? Yang dipertahankan adalah yang pertama kali dinikahi sesuai dengan urutannya. Yang pertama kali dinikahi, kedua dinikahi, ketiga dinikahi, dan keempat dinikahi. Adapun yang 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya itulah nanti yang diceraikan. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, kata Imam Syafi'i apa? Silahkan mau sesuai dengan urutan atau tidak, yang penting cuma 4. Kalau misalnya antum disuruh milih, kira-kira milih yang mana ini? Yang Syafi'iyah atau yang Hanafiyah? Kalau yang Syafi'iyah kan nanti boleh milih, pokoknya kan 4 kalau kata Syafi'iyah. 4 ini nanti dipilih yang paling muda, yang sudah berusia ini ya, dilepasnya nanti kan. Ini dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'iyah. Alasannya Al-Imam Syafi'i, Nabi SAW tidak menyebutkan detailnya dalam hadis ini, detail rinciannya harus bagaimana. Nabi hanya mengatakan pegang yang 4, sisanya silahkan kamu ceraikan. Nah, Rasulullah tidak menyebutkan detailnya, rinciannya, maka bebas seseorang memilih. Ketika syariat membebaskan, kaidahnya adalah bebaskan juga. Ketika syariat mengatur dengan suatu aturan, jangan dibebas-bebaskan aturan tersebut. Nah, ini gambaran yang mana hadis Ghailan tadi juga menunjukkan bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah mengenal pernikahan ta'addud atau pernikahan poligami. Hanya saja perbedaannya dengan Islam membatasi hanya sampai 4. Masyarakat Arab jahiliyah terserah sebanyak-banyaknya dia. Dan ternyata bukan masyarakat Arab jahiliyah saja. Secara global, para penguasa sultan itu punya tradisi selir. Itu raja-raja manapun punya hak seperti itu, menikahi sebanyak apapun wanita yang dia inginkan. Bahkan ketika wanita itu sudah berstatus sebagai istri dari seorang suami, kalau dia punya kekuasaan, dia raja gitu kan, dia punya kuasa untuk memerintahkan suaminya menceraikan istrinya agar istrinya jadi selirnya raja itu. Itu tidak hanya berlaku di masyarakat Arab jahiliyah saja, namun aturan secara global seperti itu pada masa itu, sebelum Nabi SAW datang dengan risalah kenabian ini. Nah, bentuk pernikahan yang lain dalam kehidupan sosial mereka, wa kanu
yujmi'una bainal ukhtain, yajma'una bainal ukhtain. Mereka mengumpulkan antara dua saudari. Jadi melakukan poligami, ta'addud, tapi istri pertama, istri kedua itu kakak beradik kandung. Itu kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Islam datang dibatalkan itu. Dan ini yang parah kemudian, wa kanu yatazawwajuna bi zaujati abaihim idza tallaquha. Mereka juga menikahi istri-istri bapaknya kalau bapaknya itu meninggal, dan istri bapaknya itu menjadi warisan bagi anaknya. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala batalkan, Allah Subhanahu wa taala ingkari dan haramkan di dalam kalamnya di surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah sekali-kali kalian menikahi siapapun wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lampau itu sudah terjadi yang dahulu, maka harus diceraikan. Innahu kana fahisyah. Kenapa? Karena yang demikian ini fahisyah, ini bentuk perbuatan keji, wa maqta, dan memicu amarah Allah Subhanahu wa taala, wasa asabila, dan suatu jalan yang teramat sangat buruk. Baru di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan-pernikahan yang diharamkan, atau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Allah tegaskan, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu-ibu kalian itu haram bagi kalian untuk dinikahi. Wa banatukum, putri-putri kalian haram bagi kalian untuk menikahinya. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian haram bagi kalian untuk menikahinya. Nah, ini sebelum Islam datang tidak hanya pada masyarakat Arab jahiliyah, ini pada kebiasaan-kebiasaan kerajaan-kerajaan di luar Arab sana, hubungan pernikahan sedarah ini biasa di tengah-tengah mereka. Nah, Islam datang membatalkan itu. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian yang merupakan saudari dari bapak. Wa khalatukum, bibi-bibi kalian yang merupakan saudari dari ibu, haram dinikahi. Wa banatul akh, keponaan, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuannya, itu ponaan juga. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari-saudari kalian sepersusuan. Saudari sepersusuan artinya ketika masih kecil dulu pernah disusui oleh ibu yang sama, tapi beda ibu yang melahirkan. Satu dilahirkan ibu fulan, satu dilahirkan ibu yang lain, tetapi dua-dua orang tua ini sama-sama menyewa jasa persusuan dari satu ibu yang sama misalnya. Nah, ini Rasulullah punya banyak saudara sepersusuan. Abu Salamah itu saudara sepersusuannya Nabi Muhammad. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib itu di satu sisi hubungannya adalah paman, di satu sisi hubungannya juga dia adalah kakak sepersusuannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini mungkin ada permasalahan yang pernah ditanyakan dahulu pernah ditanyakan kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, kalau nanti suami istri yang sah gitu ya, suami ini menghisap air susu dari istrinya yang sedang menyusui anaknya, apakah akan jadi saudara sepersusuan gitu kan? Maka dijawab oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, iya, itu jadi saudara jadi ibu susuan kamu itu. Kamu harus menceraikan istri kamu karena kamu sudah menghisap air susu dari dari payudara istrimu. Bersedih kan orang tersebut. Nah, fatwa ini didengar oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana dua sahabat Nabi ini memang diutus oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab untuk mengajarkan Islam kepada
masyarakat Kufah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, undur ila fatwakum, coba periksa kembali fatwa kamu itu. Periksa kembali fatwa kamu. Kenapa kok diperiksa kembali fatwa? Nah, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ucapan Nabi SAW, innamar radha'atu ma fattaqal am'a. Persusuan itu ditetapkan hubungan persaudaraannya itu ketika persusuan itu mengenyangkan perut. Artinya dia menjadi makanan pokok. Nah, kapan air susu itu menjadi makanan pokok? Ya ketika anak masih bayi. Fattaqal am'a itu memenuhi usus. Dia mengenyangkan gitu kan. Am'a itu adalah usus. Maka ketika mendengar penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi tadi Abu Musa al-Ash'ari yang dia memfatwakan harus cerai gitu kan, mengoreksi kembali fatwanya dan kemudian nggak jadi, jangan kamu pakai fatwa saya itu, dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat Kufah pada saat itu, la tas'aluni, jangan kalian pernah menanyakan fatwa apapun kepadaku, madama hadzal habru baina aidikum, selama ulama besar ini masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini pengakuannya Abu Musa al-Ash'ari atas keilmuannya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Malik rahimahullah sebagai gambaran bagi kita bahwasanya masalah fatwa ini sekali bersahabat pun bisa tersalah dalam menyampaikan fatwa. Tetapi yang penting di sini adalah kalau seseorang itu mendapati dirinya salah dalam berfatwa, yang penting adalah jangan pernah malu untuk mengoreksi pendapat ketika mendapatkan suatu dalil yang lebih kuat dan penjelasan yang lebih lebih kuat lagi landasan hujjahnya. Nah, ini contoh dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari yang berkenaan dengan permasalahan ini. Yang dimaksud dengan ibu persusuan dan saudara persusuan itu apa? Kalau seseorang itu menyusu dan air susu itu masih menjadi makanan pokok. Lah kalau suami gitu kan misalnya meneguk air susu istrinya, itu kan cemilan aja, itu nggak jadi makanan pokok, maka tidak bisa ditetapkan hukum persusuan jika seperti itu. Ya, jadi demikian. Kemudian yang diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa ummahatun nisaikum, ibu mertua haram dinikahi. Kemudian waraba ibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri kalian yang kalian asuh mereka itu. Dari mana? Min nisaikum, dari wanita kalian. Jadi dari istri kalian, allati dakhaltum bihinna. Jadi seorang laki-laki nikah sama janda, janda ini sudah punya anak gadis gitu, maka diharamkan bagi suami ini nanti untuk menikahi anak gadis dari jandanya ini. Kan kedudukan suami tadi terhadap anaknya janda tadi adalah ayah tiri kan. Nah, ini ayah tiri diharamkan untuk menikahi anak tirinya. Kalau apa? Kalau laki-laki ini sudah bermalam melakukan hubungan badan dengan ibunya yang janda tadi itu. Tapi kata Al-Qur'an, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tapi kalau kamu sudah akad nikah dan belum melakukan hubungan badan dengan ibunya sebelum salah langkah, nggak apa-apa diceraikan. Misalnya nikahi janda begitu kan, ternyata anak gadisnya lebih cantik, ini menyesal saya nikahi ibunya gitu kan, menyesal kayak gitu kan. Sebelum melakukan hubungan badan ini masih dihalalkan sama Al-Qur'annya, sudah ceraikan, nikahi anak gadisnya gitu. Ya marah ibunya. Kalau kayak gitu ya marah ibunya. Maka cross check kembali, harusnya yang seperti itu cross check kembali. Namun kita di sini berbicara tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan ini. Wa halailu abnaikum, diharamkan pula menikahi
istri-istri dari anak-anak kalian, menantu. Ini bapak mertua diharamkan menikahi anak menantunya sendiri. Alladzina min aslabikum, yaitu anak yang dari tulang sulbinya sendiri. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, ini yang menjadi larangan terakhir di dalam ayat ini, yaitu dan ini termasuk kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah mengumpulkan dua saudari di dalam ikatan pernikahan poligami itu. Nah, ini yang berkenaan dengan beberapa bentuk gambaran gambaran kehidupan sosial mereka yang berkenaan dengan pernikahan. Nah, di antara yang disampaikan juga oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, ini yang pernikahan yang dianggap resmi ya oleh masyarakat Arab jahiliyah. Nanti yang tidak dianggap resmi itu prostitusi, perzinaan, itu nggak usah ditanya lagi. Wa kanat fahisyatuz zina saidatan fi jami'il awsat. Kekejian praktek prostitusi, perzinaan itu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat Arab itu. La nastati'u an nakhussa minha wasatan duna wasatin aw sinfan duna sinfin. Sampai-sampai kalau kita melihat praktek tersebut di tengah-tengah masyarakat Arab itu, kita tidak bisa menyendirikan kelompok satu ini bebas dari perzinahan, kelompok satu bebas dari perzinahan, qabilah ini nggak pernah berzina, itu nggak bisa. Masing-masing qabilah itu nanti ada saja oknum-oknumnya yang sudah pernah melakukan perzinahan ini gitu. Dan ini menjadi salah satu tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Yang mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sudah pernah menyampaikan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kronologi turunnya Al-Quran. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada satu bab namanya bab Ta'liful Quran, bab tentang penyusunan Al-Quran. Jadi kisahnya kan ada singkatnya di dalam riwayat tersebut ada seorang dari Irak itu ingin menyalin salinan Al-Qur'annya Ibunda Aisyah yang sesuai dengan urutan mushafnya Utsman bin Affan. Ya, jadi beliau ingin, orang ini yang datang jauh-jauh dari Irak ingin membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Kata Ibunda Aisyah, tidak mengapa sebenarnya kalau kamu baca Quran itu tidak sesuai dengan urutan mushaf, nggak apa-apa. Kenapa? Kami dahulu di masa Nabi juga bacanya ghairu mu'allaf gitu. Kenapa kok ghairu mu'allaf? Ketika kami di Mekah, yang turun itu ayat-ayat mufassal dulu. Ayat-ayat mufassal itu, surah-surah mufassal itu yang yaitu surah-surah yang ayatnya pendek-pendek. Wadduha satu ayat, wal laili idza saja satu ayat. Itu di Mekah seperti itu. Ini yang kita baca. Setelah kami di Madinah baru turun ayat-ayat yang panjang, surah Al-Baqarah. Nah, yang demikian ini yang menjadi catatan kita dalam riwayat Ibunda Aisyah ini. Kata Ibunda Aisyah, lau nazalat awwalu ma nazal la taznu misalnya. Yang pertama, la tashrabul khamr, kalau andai kata yang turun pertama kali janganlah kamu minum khamr, la nada'ul khamra abada, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala awwal ma nazal la taznu, janganlah kamu berzina, kami tidak akan meninggalkan zina itu selama-lamanya. Dari ucapannya Ibunda Aisyah ini menunjukkan bahwasanya memang perzinahan itu di tengah-tengah masyarakat Arab itu sudah sangat membudaya dan mengakar sekali. Maka ketika Islam datang, cara untuk memusnahkan praktek perzinahan itu ya dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan berdasarkan penuturan Ibunda Aisyah tadi, tanamkan dulu keimanan. Karena tadi yang turun pertama ayatnya adalah ayat-ayat tentang surga neraka. Surah-surah mufassal itu nanti silahkan jamaah sekalian lihat di dalam Al-Quran, isinya kan surga neraka, surga neraka, surga neraka. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya tujuan hidup kita ini bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan yang ada di hadapan kita. Praktek perzinahan ini kan kesenangan-kesenangan yang ada di hadapan kita, dan kesenangan tersebut akan hilang dengan hitungan detik.
habis hitungan detik merasakan kesenangan, nanti hilang. Akhirnya besok cari lagi yang sama, begitu terus. Nafsu ini meminta kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, maka ayat yang turun pertama, didikannya Rasulullah itu di Mekah, ingatkan surga neraka, surga neraka. Ini loh tujuan asli kita di sana. Ada kenikmatan yang Allah siapkan bagi kita nanti di sana, yang mana kenikmatan itu nggak akan putus-putus. Surga neraka, surga neraka, surga neraka itu disampaikan. Nah, setelah itu tertanam selama 13 tahun, nanti di Mekah barulah nanti turun ayat jangan kamu zina, jangan. Maka sudah taat kaum muslimin ketika iman itu sudah masuk ke dada. Nah, ini gambaran ya bagaimana perzinahan itu menjadi satu hal yang sudah mengakar dalam budaya mereka. Nah, di antara gambaran lain dalam tradisi sosial mereka yang menyayat hati kita, yaitu kebiasaan mereka untuk menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Wa minhum man kana ya'idul banat. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup, wa ada ya'idu wa'dan. Mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal ar, karena takut miskin. Dianggap anak perempuan itu pembawa sial. Itu berarti kan masuk ke keyakinan khurafatnya mereka. Khasyatal ar wal infaq, takut miskin dan takut nanti bagian hartanya itu berkurang. Wa yaqtulul aulad khasyatal faqr wal imlaq. Dan kemudian anak-anak yang lainnya juga dengan bebasnya seorang ayah itu bebas memilih anak mana yang mau dibunuh karena apa? Agar tidak miskin dan agar tidak berkurang pendapatannya itu. Jadi anak yang lahir itu dianggap mengurangi pendapatannya. Nah, berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, yang kasih rizki itu bukan kamu, kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wa iyyahum, dan anak-anak kalian itu kami yang memberikan rizki, bukan kalian. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai larangan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Adapun berkenaan dengan tradisi mereka menguburkan anak perempuannya itu hidup-hidup, Allah tegaskan di dalam surah At-Takwir itu dalam bentuk sindiran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Kelak nanti suatu saat ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat, dosa kamu apa nak, kok sampai bapak ibumu itu tega nguburi kamu itu. Wal iyadu billah. Kira-kira si anak itu jawab apa nanti? Kalau si anak itu nanti membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak ibunya itu menguburkan dia gitu kan, hidup-hidup gitu kan. Maka bapak ibunya nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang terjadi hari ini ketika saya berkunjung ke panti asuhan Baitul Walad di Lobuah ya, di Lobuah sini, dekat sini kan, di Lobuah. Kemarin saya berkunjung sana. Berita yang terbaru, pengurus panti asuhan itu Ustadz Farid hafizahullah bersama dengan istri beliau Mbak Zakiyah, semoga Allah menjaga mereka berdua. Jadi di tengah perjuangannya itu, kalau saya ingat perjuangan mereka untuk merawat anak-anak di panti asuhan itu selalu membuat saya meneteskan air mata gitu. Jadi ada saja pengalaman-pengalaman beliau itu, anak bersama dengan ari-arinya itu udah ditaruh di depan panti asuhannya. Yang terbaru kemarin pengurus panti ini menjemput anak di wilayah kota sana, saya nggak nyebutkan ini ya, nggak nyebutkan daerahnya. Di kos-kosan seorang mahasiswi yang melahirkan dibantu sama pacarnya.
Jadi takut aibnya itu ketahuan apa, jadi nggak ke bidan, nggak kemana, dia ngelahirkan di kos-kosannya. Yang jelas yang nampak di sini dia bukan penduduk Samarinda gitu kan. Nah, ketika melahirkan seperti itu dijemput, anaknya sudah dibawa ke panti asuhan itu, dan cerita-cerita di panti asuhan itu mereka yang sudah dididik sampai dikuliahkan itu, sampai besarnya nggak tahu bapakku yang mana, mamaku yang mana, itu nggak tahu. Kita mau pulang kemana setelah lulus kuliah ini? Sudah, sini nak, kata Mbak Zakiyah itu, di sini aja kamu nak, sini rumah kamu. Nah, apa artinya kebiasaan Arab jahiliyah ini ternyata masih ada di tengah-tengah kita yang terjadi seperti ini, waliyadzubillah. Maka ya PR kita semua gitu kan. Maka kalau saya melihat perjuangan beliau berdua itu membina anak-anak di panti asuhan itu, saya merasa apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya ketimbang perjuangan mereka berdua. Maka saya himbau teman-teman nanti juga untuk membantu perjuangan di sana, suka dukanya, karena tanggung jawab kita memelihara anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab 1, 2, 3 orang saja gitu kan. Lebih baik anak-anak kita itu ribut di masjid, tapi jangan pas waktu kajian gini, jangan. Daripada nanti dia ribut di jalanan sana gitu kan. Biarkan mereka bermain-main, tetapi ketika dalam suasana pengajian yang seperti ini, kalau ada yang ribut, mari kita edukasi sama-sama anak-anak kita, karena ini tanggung jawab bersama. Nah, ini tadi sekelumit tentang berapa sisa waktu ini? Sekelumit tentang keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Singkat saya lanjutkan keadaan ekonominya. Jadi dari mana saja sih masyarakat Arab jahiliyah itu mendapatkan pendapatan mereka itu? Kebanyakan mereka itu pedagang. Jadi untuk wilayah industri mereka itu tidak bisa membuat sesuatu, tetapi mengandalkan produk-produk itu dari wilayah-wilayah yang lain. Seperti pakaian, kemudian barang-barang perabotan. Mereka mengandalkan itu kebanyakan dari Yaman, mengambil pakaian tersebut dari wilayah Yaman. Adapun nanti yang produk makanan itu mengambil dari wilayah Taif, karena di situ pertaniannya, dan peternakan nanti mengambil di wilayah-wilayah pedesaan yang diadakan oleh kabilah-kabilah yang hidup di pojok-pojok. Dia hidup di luar kota, menggembalakan kambing. Dari situ mereka mengambil ternak dan mengambil hasil pertanian, yang semua nanti diperdagangkan di Mekah. Jadi Mekah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di tengah-tengah wilayah Jazirah Arab. Selain dia pusat peribadatan, di mana setiap tahun itu dikunjungi untuk peribadatan haji, karena ritual haji kemarin sudah kita bahas, ini sudah ada semenjak masanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanya saja ketika sampai pada masanya Amr bin Luhai itu terjadi perubahan-perubahan tradisi peribadatan yang akhirnya mereka menetapkan aturan-aturan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika mereka datang ke Mekah gitu kan untuk ibadah haji, harus menggunakan pakaian yang disediakan oleh pengurus Ka'bah pada saat itu. Nah, harus menggunakan pakaiannya Quraisy. Kalau tidak punya dan nggak bisa nyewa, nggak bisa punya duit gitu kan, ya sudah kamu tawaf telanjang aja situ. Maka ada tradisinya mereka itu tawaf tanpa busana. Dan kemudian keyakinan yang lainnya, ketika tawaf tanpa busana itu kami tidak akan melakukan ibadah tawaf ini dengan baju yang kita melakukan dosa dengan baju itu. Ini orang melakukan dosa tapi bajunya yang disalahkan gitu. Dilepasnya bajunya gara-gara kami nggak mau membawa pakaian yang kami berdosa di dalamnya untuk melakukan ibadah. Yang melakukan dosanya badannya, bajunya yang dilepas. Ya kan otaknya kayak kebalik gitu loh, otak masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Nah, kembali kepada perekonomiannya, di situ ada pasar-pasar yang terkenal, diselenggarakan setiap beberapa bulan tertentu. Isya sudah ya? Hah? Sudah Isyaan? Hah?
Baru azan baru mulai. Lah terus ini azannya kapan? 3 menit. Iya. Insya Allah kita selesaikan dahulu 3 menit lagi gitu kan. Intinya tadi dari sisi perekonomiannya yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, mereka kebanyakan adalah pedagang dan tonggak perekonomian mereka itu di sektor perdagangan ini. Kalau sektor perdagangan ini lumpuh, maka lumpuh pula perekonomian mereka. Nah, nanti di sini ini menjadi menjadi sebab kemenangan yang Allah berikan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu bisa menguasai salah satu dari 2 sayap perekonomiannya masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Jadi orang-orang Quraisy itu punya tradisi perdagangan, mengambil barang di Syam dijual di Mekah, dan mengambil barang di Yaman dijual di Mekah. Nah, sayap perekonomian mereka itu 2 ini, ke utara ke Syam dan kemudian ke selatan ke Yaman. Tempat hijrahnya Nabi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad itu di Madinah, jalur perdagangan mereka itu ke Syam itu dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi satu ancaman tersendiri bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Perekonomian mereka akan lumpuh kalau terus-terusan menekan dan mengintimidasi kaum muslimin. Maka ini salah satu strategi yang Allah ilhamkan bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk memenangkan dominasi dakwah kepada tauhid, untuk menghancurkan kesyirikan yang ada di tengah-tengah jazirah Arab. Salah satunya juga dari perekonomian ini. Nanti kelengkapannya akan kita baca pada pembahasan tentang pertempuran Badar. Ada hubungannya nanti dengan kondisi ekonomi mereka sebelum Islam itu datang. Mungkin sampai di sini saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran mengenai kondisi masyarakat Arab jahiliyah ketika ditinjau dari sisi sosial mereka dan ketika ditinjau dari sisi perekonomian yang ada di tengah-tengah mereka. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan tentang nasab Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan nanti pada peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.